1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ngulik Sumenep siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda terus setia di 101,3 FM Program 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya juga ingin menyapa Anda pemirsa RRI Sumenep.net, karena kita di Ngulik hari ini live YouTube. Anda jangan lupa untuk like, komen, dan share serta subscribe RRI Sumenep.net. Saya Ririn Rizkyanti menemani Anda mendengar lewat Ngulik hari ini di hari Rabu ya, lembar ke-28 bulan Februari 2024. Dan kita akan banyak berbincang siang hari ini mendengar bersama siswa-siswa berprestasi. Karena kita tahu akan banyak juga peran orang tua yang melekat di balik prestasi anak yang hebat. Sehingga ketika anak mulai berprestasi dari sejak dini, mencapai suatu prestasi yang baik, tidak hanya dalam bidang akademik tapi juga non-akademik, ini perlu ditekuni, termasuk di sekolah, di rumah, dan tentu ini menjadi hal yang patut untuk dibanggakan. Banyak cara untuk menjadi siswa berprestasi ya, tidak hanya dari sisi belajar, tapi juga bagaimana dia tekun terhadap tugas seperti pekerjaan rumah, memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi anak yang berprestasi, termasuk sikap dan perilaku yang baik. Nah, tidak lepas juga dari peran orang tua, bagaimana kemudian mendidik, mengingatkan, asupan gizi dan sebagainya, sehingga anak-anak ini kemudian bertumbuh menjadi anak yang unggul, berprestasi, tentu dengan attitude yang juga baik. Nah, kesempatan siang hari ini lewat Ngulik, saya telah juga bersama dengan beberapa narasumber untuk juga memperbincangkan tentang bagaimana kemudian peran orang tua yang melekat di balik prestasi anak yang hebat. Tapi sebelum saya berbincang dengan orang tuanya, saya akan berbincang dulu dengan anak-anaknya nih, para siswa-siswa berprestasi ini dari Kecamatan Gapura. Di kesempatan siang hari ini juga telah hadir di studio ya, tepatnya di Desa Banjar Barat. Ada dua siswa berprestasi dari SD Nurul Manan, sekarang masih kelas 6. Saya sapa dulu, ada Mas Lukmanul Hakim. Assalamualaikum Mas Hakim. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini? Baik. Oke, waduh senyumnya ya. Satu lagi ada Mas Nanda Fali Maududi. Assalamualaikum Mas Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Oke, ini dua siswa berprestasi di sebelah saya, luar biasa ya. Sama-sama sehat ternyata. Menyaingi saya nih, waduh gemoy ya, badannya saya jadi gemes gitu. Gak usah tegang, santai aja ya. Barangkali saya ke Mas Hakim nih. Mas Hakim, ini di kelas 6 bisa disebutkan temannya siapa aja nih? Nanda. Ya Nanda lah, yang lain maksudnya. Farel. Oh, sahabatnya namanya Farel. Terus siapa lagi? Andri. Andri. Cuman itu. Yang cewek nggak ada? Ada. Ada, siapa? Silka. Silka. Terus siapa lagi?
Tidak bisa menyebutkan nama teman-temannya ya. Jadi lupa gara-gara di depan kamera. Gak apa-apa. Tapi kalau Mas Nanda, siapa nih sahabatnya selain Mas Hakim ya? Karena tahu lah satu kelas, pasti temenan. Siapa lagi yang lain Mas Nanda? Ada Farel, Andre, Rizky, Zela, Randy, Ubay, Sibron. Udah itu aja. Itu aja. Halo teman-temannya Nanda sama Mas Hakim. Biar disapa juga ya, sudah disebutkan tadi. Dan termasuk Bapak Ibu gurunya juga ya. Oke, ini sedikit cerita soal prestasi ya. Nanti kita akan sebelum ke prestasi tapi tentang kesehariannya dulu. Biasanya Mas Nanda kalau bangun jam berapa? Sekitaran jam 4:30 untuk sholat subuh. Sholat subuh, pintar. Habis itu Habis itu selesai subuh. tidur lagi? Iya. Oh iya. Nggak belajar tuh biasanya kan belajar habis subuh itu bikin diingat di pelajaran diingat gitu di otak kita. Enggak, kalau saya cepat lupa. Oh cepat Kalau lupa. habis subuh belajar. Oh gitu. Terus bangunnya jam berapa setelah tidur lagi? Jam 6 Terus mandi. mandi persiapan sekolah. Sarapan juga. Enggak pernah sarapan. Nggak pernah sarapan. Kenapa? Belum masak Mama? Bukan belum masak, enggak terbiasa sudah dari kecil. Oh nggak terbiasa sarapan dari kecil. Sarapannya jam berapa? Saat istirahat di sekolah. Oh jam istirahat ya. Berarti bawa bekal dong Mas Nanda? Enggak jarang kalau bawa bekal. Oh beli-beli di sekolah? Iya. Oh gitu. Iya nggak apa-apa. Anak-anak ya selalu jujur. Kalau habis itu dari pulang sekolah jam berapa? Jam 12:30 lah. 1:30 lah ya, nyampe rumah. Habis itu tidur lagi. Enggak tidur. Kemana? Main HP biasa. Main HP ya. Terus habis itu sore kemana? Kalau itu jam 2 ada sekolah lagi, madrasah. Madrasah. Oke, baik. Masuk madrasah sampai hampir maghrib lah ya. Jam 4 selesai. Jam 4 selesai. Terus mainlah HP lagi. Terus main HP lagi, persiapan ngaji. Ngaji maghrib Ya, sampai Isya. Habis Isya baru belajar. Gak pernah belajar. Gak pernah belajar tapi berprestasi loh. Aduh jujur banget anak-anak ini ya. Terus belajarnya kapan kalau tiap hari gak belajar tuh gimana? Cuman di sekolah sama saat bimbel doang. Oh di sekolah diintensifkan ya. Benar-benar fokus gitu ya. Sama di bimbel. Bimbel jam berapa tuh? Bimbel habis madrasah biasanya jam 3:30. Tapi karena ada madrasah saya mulai dari jam 4. Jam 4 sampai jam 5. Iya. Itu tiap hari? Enggak. Kamis Sabtu. Seminggu 2 kali? Iya, Kamis sama Minggu. Seminggu 2 kali. Tidurnya jam berapa tuh setelah Isya? Jam Gak 9? tentu, antara jam 10 sampai 10:30. Wih malam juga ya, jam 10 sampai 10:30 baru tidur. Oke. Kalau Mas Hakim gimana? Boleh dong cerita juga dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh. Boleh. Boleh, gimana? Bangunnya jam berapa? Jam 3? Jam 3:30. 3:30. Ya belum azan berarti tuh. Sholat tahajud ya? Iya. Oh alhamdulillah. Terus habis itu sampai subuh? Iya. Ke musola, ke masjid atau di rumah? Ke masjid Ke masjid, diantar sama ayah atau sendiri? sama ibu. Sama ibu, bapaknya enggak? Bapak masih enggak selesai salat tahajud. Oh, jadi barengnya sama ibu, bapaknya di rumah menyelesaikan. Tapi nanti bapaknya nyusul dong ke masjid juga ya. Oke, setelah pulang masjid tidur lagi? Enggak. Gimana kalau yang Hakim? Main Main apa subuh-subuh? main HP. Anak sekarang ya main HP, oke. Baik, habis itu jam berapa mandinya untuk persiapan sekolah? Jam 6 Jam 6. Setelah itu berangkat sekolah, sarapan juga? Sarapan. Oh, kalau yang Mas Nanda tidak terbiasa. Kalau Mas Hakim wajib sarapan. Terus pulang sekolah jam berapa? Jam 12 Sama lah ya, 12:30. Habis itu madrasah juga? sama. Sore. Habis itu bimbel juga? Enggak. Setelah sore madrasah ngapain tuh? Ada jeda dari jam 4?
Main. Gak main di lapangan, main HP terus gitu di rumah. Iya, Gak main ke teman-temannya. jarang. Oh, jarang. Main HP-nya mabar, main bareng gitu sama teman-temannya. Iya. Oh iya. Oke, terus ngaji juga. Maghrib sampai Isya. Habis itu baru belajar. Nggak pernah. Belajar waktu ujian aja. Waduh, anak zaman sekarang ya jujur banget. Gimana Bapak Ibu guru? Belajarnya pas ujian aja, jujur deh. Oke, kemudian tidur jam berapa? Jam 10:30. Setengah 11, jam 10 setengah 11 ya. Oke, itu tiap hari seperti itu Mas Hakim. Iya. Oke, berarti ini kan satu kelas, sekolahnya bareng, ngajinya bareng, madrasahnya bareng. Gak bosan nih kalian berdua? Nggak. Nanda? Agak bosan sedikit. Agak bosan sedikit, aduh. Gimana temenan bosan? Pernah tengkaran gak sih Nanda sama Hakim ini? Nggak pernah. Nggak pernah tengkaran. Pura-pura aja tengkaran gitu nggak ya? Nggak. Jangan. Oh iya, bagus. Oke. Dan tentunya saya juga ingin menyapa Anda mendengar barangkali yang tengah bersama YouTube bisa komen live chat kami di YouTube RRI Sumeneb.net ya lewat ngulik siang hari ini. Dan juga pendengar yang ada di rumah bisa juga bergabung lewat jalur telepon di 662 317 ataupun 665 396. Bisa WhatsApp di 0811 3345 101. Oke, nah sekarang ke prestasi nih. Tadi kan sudah keseharian. Dari catatan yang saya punya dapat bocoran dari Pak Dani saya. Ini Mas Lukman Hakim top 50 lomba literasi, numerasi dan sains tingkat provinsi tahun 2024. Selamat ya. Ya. Kak Ririn ucapkan selamat nih. Itu ceritanya gimana? Awal dari ikut terus kemudian melewati proses akhirnya bisa jadi berprestasi. Diikutkan guru. Iya. Terus habis itu dibimbing. Iya. Terus kasih soal-soal gitu. Enggak. Gimana pembimbingannya dari para guru? Belajar bareng, Belajar. suruh baca gitu. Iya. Nah, itu ujiannya seperti apa sih di sana, lombanya seperti apa? Bisa cerita, Mas Hakim? Pakai laptop. Menjawab pertanyaan. Iya. Salah satu pertanyaannya apa? Masih ingat nggak? Enggak. Nggak ingat pertanyaannya. Mas Danda, masih ingat nggak pertanyaannya di laptop itu apa saja yang perlu dijawab? Soalnya ada ya kayak Bagaimana matematika gitu ya? matematikanya kayak hitung protein itu. Hitung protein. Terus kalau yang lain selain matematika? Udah lupa cuman itu. Sudah lupa. Ada kayak soal cerita gitu ya? Ada ya. Tapi sudah dikasih pembekalan sama guru. Ya. Biasanya proses pembekalannya dari sekolah seperti apa? Seperti apa Mas Nanda? Bisa cerita? Di bimbel. Di bimbel, di sore ya? Ya, sore. Bukan di jam sekolah. Jam sekolah kadang-kadang kalau guru IPA saya masuk ya bimbel. Bimbel. Berarti dikasih contoh soal, kemudian kerjakan bareng. Itu yang ikut hanya berdua apa banyak sih dari? Banyak. Banyak. Ada berapa orang teman-temannya yang Kalau ikut? yang literasi numerasi kalau nggak salah ada 4. Ada 4 ya. Dan itu modal bimbingannya sama. Sama semua. Cuman yang lolos Mas Nanda sama Mas Hakim. Lulus semua. Lolos semua. Oke. Yang masuk 50 besar Mas Hakim. Masakin sama Farel. Sama Farel. Cuman yang datang hari ini diwakili ya Mas Nanda sama Mas Hakim. Kalau Mas Nanda masuk 5 besar nih infonya. Senang nggak? Kalian senang banget. Oh senang banget. Dapat apa? Dapat sepatu kayaknya. Kok kayaknya belum diterima? Iya dapat sepatu. Oh dapat sepatu. Yakin sudah diterima? Sudah dipakai sepatunya? Gak masuk. Nggak muat ternyata. Waduh. Ini diganti ya sama ayah? Sama papa?
Nggak diganti. Enggak, buat Hakim aja kalau nggak cukup sama Nanda. Jadi pajangan aja di rumah. Oh jadi pajangan, waduh kebanggaan. Ini hadiah saya berprestasi, baik, oke. Kemudian cerita lagi dong ketika menghadapi prestasi-prestasi yang sudah diraih, itu prosesnya bagaimana? Padahal kan nggak belajar, tapi datanya di Nanda ini di tahun 2019 peringkat 15 di PIPO, 2022 lalu ikut POMPA peringkat 25 matematika, di Okara tahun yang sama peringkat 26, di Gapura bahkan peringkat 2 ISKO, di Omega 2022 peringkat 10. Waduh, prestasinya banyak. Charism Mathematics Competition 2023 peringkat 20. Kemudian peringkat 1 juga di Kecamatan Gapura OSN IPA 2023. Itu gimana kok bisa Mas Nanda? Nggak tahu juga. Kok bisa nggak tahu ya? Padahal dia yang jalani gitu aja ngalir gitu ya. Disuruh ikut jadi ikut. Ikut. Kalau disuruh ikut ya ikut. Ikut. Terus belajarnya gimana? Belajarnya kalau hampir lomba kayak 1 hari sebelumnya baru belajar. Oh gitu, waduh berarti cerdas ya, langsung kebut sehari namanya. Nah tapi ngomong-ngomong nih, ayah, bunda atau bilang apa Nanda, papa? Mama sama ayah. Mama sama ayah, itu gimana sih memperlakukan Nanda? Dalam membimbing di rumah. Kalau di sekolah kan tadi nih sudah cerita ada bimbel sama guru-guru, kemudian dibimbing juga, diikutkan, didaftarkan, diantarkan bahkan gitu. Tapi kalau di rumah ada bagaimana orang tua? Disuruh belajar juga. Mama sama ayah. Oke. Cuman disuruh aja, nggak bantuin belajar juga. Bantuin kalau nggak ngerti, bantuin. Bantuin. Bisa, pinter dong berarti ya mamanya ya. Guru IPA. Oh guru IPA, cakep. Karena mamanya juga seorang guru, pantesan. Jadi dibimbing juga di rumah belajarnya. Iya. Oke. Kemudian makan, kok bisa sehat seperti ini? Banyak makannya? 3 kali sehari. 3 kali sehari, normal lah ya. Menu yang dibuat mama apa biasanya kesukaannya Nanda? Telur dadar. Telur dadar, sama kayak Kak Ririn, telur dadar juga. Kalau Hakim? Sama juga. Sama, telur dadar. Nggak suka ayam geprek gitu? Suka. Suka juga. Kalau di rumah, kalau Mas Hakim gimana? Pengasuhan mama sama papa dimanja gitu? Enggak. Gimana? Kalau minta-minta dikasih langsung? Ya enggak dikasih langsung juga. Iya, gimana? Nanti kata mama, Iya. bilang apa? Mama sama ayah juga? Bapak sama ibu. bapak sama ibu. Nah, kalau ibu ya sama bapak mana yang lebih menemani belajarnya Mas Hakim? Ibu atau bapak yang menemani Mas Hakim belajar? Ibu. Ibu ya. Oke, itu belajarnya gimana? Ibu juga guru? Enggak. Tapi bisa juga kalau Mas Hakim bisa mengerjakan nanya sama ibu. Bisa. Waduh, berarti pinter ya. Karena memang orang tua itu jadi sumber anak-anak yang cerdas. Kalau ibunya cerdas, insya Allah ya. Oke. Nah, kemudian untuk prestasi yang lain, selain di 50 lomba literasi numerasi kemarin tingkat provinsi, Mas Hakim pernah ikut lomba apa juga? Kemarin itu ada lomba adan di SMP. Di SMP, antar SD ya. Iya. Bagus dong adzannya. Coba saya Karin jadi penasaran sama suaranya Mas Hakim. Juara lomba adzan. Enggak usah sampai selesai deh, di ini aja sampai pertengahan enggak apa-apa. Coba. Yuk. Malu. Waduh, kenapa harus malu? Nggak apa-apa. Oh, jadi bisanya kalau sudah di masjid ya. Iya. Jadi kalau musola di rumahnya Mas Hakim berarti muadzinnya Mas Hakim dong? Iya. Wih, mantap, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan nih ya, saya kasih tepuk tangan. Sudah jadi muadzin di rumah, masih di usia kelas 6 SD. Terus bapaknya jadi imamnya gitu ya? Enggak? Enggak. Oh enggak.
Oke, prestasi yang lain kalau Mas Nanda, apalagi nih yang paling berkesan dari sekian banyak juara atau prestasi yang diperoleh, paling senang yang mana Mas Nanda? Yang juara 2 Omnas Itu tahun berapa? tahun 2023. Tahun kemarin. Iya. Kenapa itu sangat berkesan? Soalnya itu lomba ya berkesan pokoknya. Ya pokoknya berkesan karena hadiahnya besar mungkin? Gak ada hadiahnya. Nggak ada hadiahnya. Cuma dapat medali sama sertifikat. Oh, tapi melekat di hati ya. Ya sampai sekarang masih ingat. Masih ingat. Yang lain sudah lupa. Ada yang ingat, ada yang lupa. Oh, oke. Kalau Mas Hakim? Apa? Yang paling berkesan dari sekian lomba-lomba atau prestasi yang diperoleh apa nih? Yang 50 finalis terbaik. Kemarin ya? Iya. Itu pertama kali ikut di tingkat provinsi langsung jebol ya Mas Hakim ya? Iya. Weh, alhamdulillah luar biasa. Itu berkat doa ibu sama bapak juga? Iya. Iya. Oke, ini Mas Nanda juga Omega 2023 IPA peringkat 1. Rata-rata memang di IPA ya, matematika ya. Nanti cita-citanya mau jadi apa Mas Nanda? Kalau enggak ya guru, dosen. Kalau nggak guru, dosen, wah meneruskan mama. Kalau Mas Hakim? Masih enggak nemu. Masih nggak nemu? Saya carikan ya, Karirin carikan. Mas Hakim tuh cocok jadi ustadz. Gimana? Habis lulus SD nanti mondok? Iya, mondok. Memang? Wih, berarti saya bisa membaca. Oke. Nanti kemudian kuliahnya nanti apa? Di mana? Waduh, terlalu tinggi ya. Cita-cita mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Amin. Mas Nanda jadi dosen jangan tanggung-tanggung. Nanti sampai gelar doktor profesor. Alah, amin. Amin. Oke. Wow, saya jadi ini ya, apa? Ingat-ingat masa lalu zaman kecil juga tuh. Kalau punya cita-cita nanti berubah-ubah. Kalau masih SD jadi guru, dosen. Tapi kalau sudah SMP nanti jadi dokter. Nanti di SMA beda lagi. Tapi itu sudah paten ya cita-cita nanti. Kayaknya iya. Kayaknya iya. Kak Ririn aminkan juga ya. Semua pendengar dan juga pemirsa mengamini dari siswa-siswa berprestasi ini. Mudah-mudahan sukses dan tercapai cita-citanya. Oke, terakhir apa yang paling ingin disampaikan dari sekian perjalanan Mas Nanda sama Mas Hakim dari TK, sekarang SD, ntar lagi sudah mau masuk SMP. Ada yang ingin disampaikan untuk kedua orang tua? Makasih sudah merawat Nanda dari kecil sampai sekarang. Dan juga membiayai Nanda untuk sekolah sampai berprestasi. Wih, sampai mikir sampai biaya ya. Oke, kalau Mas Hakim apa yang ingin disampaikan untuk ayah sama ibu, bapak ibu? Makasih aja. Makasih aja. Gak usah pakai aja, terima kasih gitu ya. Gak ada hal lain atau tambahi uang jajan gitu? Enggak, sudah cukup ya? Iya. Oke, kalau untuk para guru, para pengajar apa yang ingin disampaikan? Terima kasih sudah mengajari dari PAUD sampai sekarang. Dan juga terima kasih telah menjadi kenangan yang terbaik. Alhamdulillah. Kalau Mas Hakim, untuk para gurunya apa yang ingin disampaikan? Terima kasih karena sudah membimbing saya dari kecil sampai sekarang. Oke, hanya rasa ucapan terima kasih dan itu sangat melekat karena anak-anak juga melihat serta meniru apa yang dia dengar, yang dia lihat dan mudah-mudahan ini juga motivasi ya, menginspirasi gitu teman-teman di luar sana. Ada yang mau disampaikan untuk teman-teman nih? Apa? Atau sama pendengar dan pemirsa apa yang paling ingin disampaikan? Untuk teman-teman, terima kasih karena sudah menemani Nanda dari kecil sampai sekarang dan menjadi teman yang terbaik. Kalau Mas Hakim untuk teman-temannya apa yang mau disampaikan? Terima kasih sudah menemani saya dari kecil sampai sekarang. Nggak pernah gitu. Nggak tengkaran? Iya.
Oke, ya terima kasih juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sumeneb, Mas Nanda, Mas Hakim. Kasih dong senyum terbaiknya. Cering. Aduh mahal banget kalau sama anak-anak cowok tuh ya, susah untuk senyum. Tapi nggak apa-apa, kita tetap berbagi inspirasi, berbagi motivasi untuk Anda semua di rumah. Untuk terutama anak-anak yang masih pelajar di tingkat sekolah dasar, ini mudah-mudahan juga bisa menginspirasi terus maju. Dan tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih terhadap orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya. Nanti saya kembali untuk juga hadirkan orang tua dari Mas Nanda dan Mas Hakim. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nguli, Sumeneb siang ini. Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya. Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi arare maupun iyak yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato. Nguli, Sumeneb siang ini. Terima kasih mendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Juga pemirsa RRI Sumeneb.net, kita masih di Ngulik Pro 1 RRI Sumeneb. Kita juga terus berbincang soal peran orang tua yang melekat di balik prestasi anak yang hebat. Dan tadi sudah saya banyak berbincang dengan 2 siswa berprestasi ya. Tentu kita akan juga mendengar bagaimana kemudian pola asuh keseharian dari keduanya dengan orang tua dan wali mereka. Saya sapa dulu Pak Ismail. Ini adalah orang tua dari Mas Lukmanul Hakim. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Bapak. Ya, baik. Pak Ismail asli Gapura ya? Iya, asli Gapura. Oke, ini saya dari catatan juga ibunya Uma Kulsum. Iya. Biasanya dipanggil Bu Uma. Bu Uma, iya. Oke, Pak Ismail boleh dong sedikit cerita kesehariannya apa nih? Ya, sebagai seorang petani saja. Petani, Ya, petani tembakau, petani tambak garam? Petani tambak garam juga petani
padi. Padi, waduh enak ya, gabahnya banyak walaupun beras mahal, Pak Ismail aman. Aman ya. Iya, dan satu lagi ini adalah paman dari Nanda Falih Maududi, ada Pak Haryanto. Assalamualaikum Pak Haryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kabar baik Pak Haryanto. Baik, alhamdulillah. Agak deket Pak biar suaranya terdengar jelas Oh, iya. ke mic. Nah, nih Pak Haryanto ini adalah paman dari Mas Nanda ya. Iya. Karena Ibu Saleha dan Pak Haji Arianto tidak bisa hadir hari ini. Ya, Ibu Salihah lagi sakit di Oh rumah. gitu. Jadi diwakili Iya. pamannya ya. Iya. Pak Haryanto keseharian apa Pak aktivitasnya Saya di sekolah. di sekolah? Kebetulan juga ada di Nurul Manan. Wah, di SD Iya. ini ya Nurul Manan. Jadi Iya. gurunya Nanda sama Hakim dong. Iya, bisa Sekaligus. jadi sekaligus. Guru apa nih Pak Haryanto? Saya di sekolah guru kelas. Guru kelas. Ngajar kelas 6 bukan? Ngajar kelas 5. Kelas 5. Iya. Jadi bukan wali kelasnya Nanda dan Bukan, Hakim iya. ya. Oke. Pak Haryanto barangkali sedikit karena orang tua kan tidak hadir hari ini, tapi keseharian orang tua dari Mas Nanda ini apa Pak Haryanto? Beliau adalah ASN. Ya, Ibu Salihah itu guru SMP dan Pak Haji itu adalah guru SD. Oke, di SMP mana? SMP Batang-Batang. Oh, makanya tadi guru IPA katanya Iya, Mas Nanda. betul. Yang di SD mungkin juga guru kelas ya. Kebetulan sekarang kepala sekolah. Kepala sekolah. Oh, iya. Kalau Pak Ismail ini biasanya bagaimana? Bisa cerita dong dari Hakim kecil dulu. Saudara Hakim putra keberapa Pak? Hakim putra kedua Kedua dari dari dua bersaudara. dua bersaudara. Berarti punya kakak ya. Iya, punya Nah, biasanya kalau bungsu nih dimanja ya Pak. Enggak juga ya, enggak juga. Kadang-kadang kan yang si bungsu nih dapat perhatian lebih. Kalau kakaknya Hakim kelas berapa Pak Ismail? Sudah lulus alia. Oh, sudah kuliah berarti ya, karena sudah lulus. Oke, ini karena jarak yang jauh juga ya dengan kakaknya. Keseharian Hakim bagaimana Pak Ismail? Ya biasalah. Biasa? Kayak teman-temannya yang lain ya. Cuma biasanya lah main HP-nya itu yang paling banyak. Tempat belajar. Anak sekarang ya, karena mungkin Pak Ismailnya juga sering main HP tuh. Enggak, kalau saya kan Enggak ya? kesibukannya enggak gitu. Soalnya kan kalau ke tambak atau kemana kan biasanya jamnya sampai 1 hari. Oh, gitu. Tapi dari Hakim kecil sudah ada tanda-tanda dia pinter gitu Pak, atau anaknya nurut atau seperti apa sih Pak? Ya enggak, kalau itu sih, kalau nurut sih gak sedikit nurut. Soalnya kan takut kalau sama saya. Waduh, Bapak ancam tuh kalau nggak belajar ya Pak? Enggak, kalau Enggak. belajar enggak pernah. Cuma saya tekankan itu sholat itu. Kalau datang lebih ke sekolah agama, ya. ya. Sholat ambil duluan, jangan yang lain itu saya. Kalau pegang HP dari sekolah belum sholat saya suruh aja. Sholat dulu, HP belakangan nanti terus gitu. Jadi selalu diingatkan ya untuk Makanya agama. kalau malam biasanya bangunnya bisa jam 3:30, setengah 3 tuh azan di masjid itu 3:30 sudah ada di masjid biar azan di masjid itu. Diajak ya. Enggak Nggak pernah pernah absen itu dia, absen. enggak pernah absen. Ya. Alhamdulillah itu diajari sejak dini ya untuk pendidikan agama pastinya. Kalau Nanda sendiri barangkali Pak Haryanto bisa juga cerita bagaimana kesehariannya pengasuhan dari kedua orang tuanya. Ngumpul juga Pak satu rumah Pak Haryanto. Iya. Oh. Jadi kalau keseharian Nanda itu ya mungkin dia sedikit anak manja lah di rumah. Karena mungkin terakhir ya. Bungsu juga. Iya. Dari berapa bersaudara? 3. 3. Berarti ada 2 kakak ya. Dan ini bungsu. Gimana kemanjaannya Mas Nanda? Ya layaknya sebagai anak bungsu lah dia memang selalu ingin diperhatikan gitu loh. Perhatiannya harus full kepada dirinya gitu ya. Kalau sedikit ya, tapi kami mamanya itu ndak langsung membacakannya 100% karena ya mungkin menjaga belajarnya gitu. Ya. Udah ada waktu juga tertentu kadang-kadang. Oke, mengabulkan semua yang diminta anak-anak nggak Pak Haryanto? Yang bermanfaat iya, tapi yang sedikit tidak bermanfaat itu mungkin. Apa biasanya diminta jarang. Nanda kemudian yang tidak dikabulkan? Ya minta mainan terlalu banyak itu.
kan sayang nanti kan kebuang gitu loh. Iya. Tapi kalau masalah sekolah, pendidikan, langsung Atau minta handphone mereknya iPhone aja yang lebih mahal. Padahal kebutuhannya nggak seberapa. Waduh, anak sekarang Iya. sudah minta Kalau yang saya itu iPhone. sering minta iPhone katanya. Wadah. Karena sudah berprestasi dikasih dong Pak, gitu ya. tapi Maksudnya jangan nggak sesuai. Enggak, belum waktunya. Belum Oke. waktunya. Nanti kalau kerja beli sendiri gitu Iya. ya. Oke. Kemudian juga ini ya, karena apa yang anak-anak bukan hanya dari sisi belajar, tapi juga dari asupan gizi yang dia terima dari bayi gitu. Itu juga berpengaruh untuk pertumbuhan otaknya. Nah itu untuk makan sehari-hari apa biasanya yang paling disenangi sama anak-anak nih? Mungkin Pak Ismail. Ya kalau pagi biasanya dia sukanya sama telur dadar. Tapi biasanya kalau dia itu tergantung kemauannya. Kalau dia mau minta apa harus ada. Minta ikan dorang itu ibunya jauh-jauh hari sudah disiapkan. Oh, gitu. suka makan ikan ya. Soalnya itu kan sama mbaknya beda. Memang kayak gimana makannya aja masih disuapin. Masih, Anak bungsu gitu, anak bungsu. Enggak langsung kayak yang lain. Ada kalanya sholat masih dijaga takut gimana. Iya, tapi sehat tuh Pak badannya Mas Hakim. Ya, Banyak soalnya- makan ikan ya. Makanya ya satu lagi tuh kalau jajan tuh waduh. Kalau gurunya kadang bingung juga. Oh, banyak porsi jajannya ya Wah, Pak. iya, Kasih sangu berapa Pak anak-anak nih sekolah? Nah, saya itu paling 15.000 lah. Setiap hari. Maksimal ya. Ya, tapi SD aja nanti kalau madrasah lagi, kalau ke masjid beda lagi. Waduh, sehari bisa banyak ya. Iya. Nanda gitu juga nggak Pak Haryanto? enggak. Gimana kalau Mas Nanda? Nanda masih terukur. Masih terukur untuk madrasah, untuk SD-nya juga masih tidak begitu besar Banyak untuk jajan. jajannya. Iya. Oh, lebih banyak porsi makan di Porsi rumah, di rumah. ya. Ya senengnya itu telur dadar, ya ayam gitu. Kalau saya dua-duanya itu porsinya makannya banyak, Banyak, jajannya juga banyak. Kuat sekali ya, makanya badannya sehat gitu. Iya, kalau Waduh. Hakim ya. Itu gurunya itu sampai kok bisa gitu. Oke, nah kemudian untuk yang madrasah itu akan sore ya. Iya. Jadi anak-anak itu jaraknya jauh atau dekat Pak dari setiap kegiatan dari pagi sampai malam itu? Kalau di sekolah jam 12 kan sudah pulang setelah sholat berjamaah. Pulang. Nanti diniyahnya jam 2:30 baru masuk. Ya itu maksudnya jarak dari rumah ke sekolah, ke diniyah, terus ke tempat ngaji. Dekat. Ya. Iya. Jadi tidak perlu diantar begitu sama orang tua. Nggak perlu, bisa jalan Sendiri. pakai sepeda, jalan kaki juga bisa. Oke. Kalau masjid ya dekat. Oh. Ya, cuma 50 meter aja. Ada berkumpul lah ya. Iya. Jadi ini Hakim sama Nanda tetanggaan. Iya. Tetanggaan. Berarti Pak Ismail sama Pak Haryanto juga tetangga nih. Iya. Ya kalau di kecamatan gitu ya, di desa itu kekerabatannya dekat, tetangga gitu, kemudian main bareng, belajar bareng. Anak-anak nggak pernah tengkar nih Pak? Tuh nggak pernah. Alhamdulillah pernah ya? setahu saya enggak pernah Nggak masih pernah ini ya? anak yang kedua ini berdua enggak pernah tengkar. Aha, mudah-mudahan terus jadi sahabat Amin, ya, amin. Saling mendukung dalam prestasi Ya, begitu. saling support. Oke, nah kalau tadi kan dari prestasi, dari kebaikan-kebaikan, tapi yang paling menjengkelkan atau keburukan ada dong dari anak apa nih? Kalau dari Nanda apa? Kalau Nanda itu susahnya untuk dibangunkan kalau tidur. Iya, susah bangun pagi? bangun pagi ya. Oh, kalau Mas Hakim, Pak Ismail? Ya kalau Hakim udah langsung dibangunin bisa. Apa yang paling- yang kurang? jengkel itu main HP-nya itu terlalu lama. Itu biasanya gimana? Dimarahi sama Pak Langsung saya Ismail? cabut itu cabut. Wih. Kayaknya kok terlalu itu kayaknya. Kalau gak nggak dikasih HP nanti dia jalannya ke mainnya nggak ketahuan kemana-kemana. Kalau dikasih nggak tahu jam langsung main terus. Jadi tetap ada disiplin waktu ya Disiplin Pak. waktu. Jadi memang ada saatnya main, ada saatnya kita ingatkan. Langsung diambil HP-nya aman. Gak nangis Pak? Nggak nangis. Soalnya dia sudah tahu waktunya udah lama. Waktunya belajar gitu, waktunya sekolah. Tapi katanya tadi nggak pernah belajar di rumah Pak. Ya, memang nggak Nanda. pernah.
Sama Oh, iya, Hakim iya. juga. Memang Berarti ya, artinya jarang. pola pengasuhan belajar anak berprestasi di akademik itu full di sekolah ya. Iya, di sekolah itu ada bimbingannya. Oke. Selain guru mapelnya juga ada bimbingan khusus untuk anak-anak kita ini. Yang memang mau diikutkan lomba-lomba Iya, begitu. Oke. Bimbel MIPA yang memang diunggulkan di sekolah kita. Oke, jadi pola pembelajarannya di SD tersebut seperti itu ya Pak. Nah, karena kan Pak Haryanto juga gurunya nih, Iya. sekaligus. Baik, nah dari ini apa yang ingin dipesankan untuk putra-putra Bapak? Senyampang kita terekam dan ini bisa dilihat beberapa tahun kemudian barangkali ya diingat gitu. Iya. Gimana kalau Pak Ismail? Iya. Kalau besarnya ya banyak belajar biar jadi yang pandai lagi. Soalnya kan kayaknya gimana ya, belajarnya yang kurang. Cuma mungkin karena kecerdasannya saya juga nggak tahu. Dia nggak pernah belajar tapi peringkatnya kok ada kadang 5, Bagus kadang ya. 4. Iya, saya juga aneh juga sebenarnya. Doa Bapak iya, tuh. disuruh belajar nggak mau. Aha. Bilangnya nanti. Tapi belajar cuma dibuka langsung ditutup udah selesai. Katanya. Tapi belajarlah ya, Iya, fokus di sekolah, memaksimalkan gitu. Jadi ketika di rumah gak kelihatan sama Pak Ismail kalau dia belajar sebenarnya. Ya, kalau dia bilang kan sudah tahu katanya. Oh gitu. Inginnya nanti Hakim jadi apa nih Pak? Menurut Bapak sih gitu. Ya jadi yang berguna lah. Yang berguna. Sadar maksa aja ya. Sama ya kalau cita-cita Pak. Tapi kalau orang tua ke anak-anak memang yang terbaik lah begitu ya. Kalau Pak Haryanto sebagai pamannya mungkin akan mendukung Nanda kemana nantinya? Saya mendukung apa yang akan dipilih Nanda nantinya. Dan itu kita sebagai orang tua cuman bisa mengarahkan kemana dia akan menempuh pendidikan selanjutnya. Tapi untuk mungkin ya bisa nanti memilih mana pendidikan yang terbaik untuk kedepannya sesuai dengan kemampuannya Nanda. Oke. Sesuai dengan bakatnya Nanda nantinya. Bakatnya di mana ya kita support aja untuk Nanda. Oke, tapi tidak hanya di akademik ya. Kalau Iya. non akademik dia di mana? Olahraga atau seni atau apa nih kalau Nanda? Olahraga senang juga futsal. Futsal. Di seni juga ada. Dia personil drum band Nurul Manan. Oh, kalau Mas Hakim Pak Sama, Ismail sama juga. sama. Ya. Waduh, ini sahabatan sama, hobi-hobinya sama, sama, gitu iya. ya. Oke. Berangkat bareng, pulangnya bareng Gitu, gitu. Masya Allah. Nah, dari ini semua juga apa yang ingin dipesankan untuk masyarakat di luar sana sebagai pembimbing, sebagai orang tua yang juga punya putra-putri di rumah, apa yang ingin dipesankan Pak Haryanto? Saya, jadi untuk masyarakat luas, penonton channel ini, jadi saya berharap kepada anak-anak kita di rumah ya sesuaikan dengan bakat minat mereka. Jadi harus ada bimbingan khusus dan harus ada waktu khusus dan jangan terlalu memaksakan kehendak orang tua selama anak tidak mampu. Dengan kemampuan Anda. Dengan kemampuan anak. Oke, Pak Ismail ada yang disampaikan juga. Sudah cukup yang Pak Harit. Mewakili ya. Kalau Pak Ismail tambah garam aja semakin banyak hasilnya. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Wali dari Nanda dan Hakim sudah hadir di Pro 1 RRI Sumeneb lewat program Ngulip hari ini. Mudah-mudahan Tambah lagi, Mbak, ya gimana? mengucapkan terima kasih untuk Lembaga Nurul Manan Ya. ya yang telah melakukan talent mapping untuk kemampuan bakat dan minat anak didik kita. Jadi Nanda ini dan Hakim juga di talent mapping bahwa kemampuannya mereka di sini. Jadi Oke. kami sebagai wali murid juga mengucapkan terima kasih kepada Nurul Manan yang sudah semakin maju dan semoga untuk ke depan semakin maju dan unggul. Oke, semangat juga untuk para guru-guru di SD Nurul Manan. ya. Baik, demikian mendengar kebersamaan kita untuk program Ngulik hari ini. Pak Haryanto juga terima kasih. Sama-sama. Pak Ismail terima kasih sudah hadir di Sama-sama. studio. Dan tentu program ini mendengar kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngulik Sumeneb siang ini.